استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Mati mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi as'ada wa asqa والذي أضل بحكمته فهدى والذي منع وأعطى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para ma'ani, para alim, para ulama, para asatid, sadidah, sesepuh dan penesepuh yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel Surabaya beserta para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Menafusan ila Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel hadiyatan lahu summa ila ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf wa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa banaina wa banatina wa dhurriyyatina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab ke-206 yang akan menerangkan tentang keutamaan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholat duha. Utawi iki kubab menerangkan keutamaan sholat duha. Wa bayani aqliha lan menerangkan jelasakan paling setitike sholat duha. Wa aktsariha lan paling akeh sholat duha wa usatiha lan tengah-tengahe rakaat artinya melakukan sholat duha. Wal hasi dan mengkerihakan alal muhafadzah ing atase melindungi atau menjaga alaiha ing atase sholat duha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dijelaskan tentang dalil-dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sholat duha, apa sholat duha itu, kok coro promosi ganjarane sak piro. Sebab kita ini kalau maaf kalau tidak ada sponsornya kita kurang serp. Seperti sponsornya orang puasa setelah bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari puasa sunnah, maka ibaratkan puasa yang sepanjang zaman, sepanjang masa. Itu namanya promosi Jawa kasarnya. Atau orang yang sholat sunnah sebelum subuh, apa promosinya? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu namanya promosi. Begitu juga sholat duha ini. Kalau sholat duha nanti apa yang kita dapat? Ini iman yang paling bawah, iman yang paling dasar dalam artian seperti imannya orang pekerja. Ya, iman kita ini, terlebih saya pribadi imannya seperti imannya orang pekerja. Apa maksudnya? Mau bekerja kalau dibayar, mau melakukan sholat duha kalau ada pahalanya.
Itu nanti ketika ada iman itu meningkat dan meningkat, maka tidak akan menghiraukan pahala. Yang penting dia bisa melakukan perintah Allah, itu sudah merasa bangga lekorawai karena sudah melakukan. Kalau tingkatan saya pribadi, ya seperti imannya pekerja. Kalau ada pahalanya, sergap. Itu paling untung Bapak Ibu. Iman yang paling bawah, kenapa beribadah? Ya karena ingin dapat pahala. Kenapa sholat 5 waktu? Karena ingin dapat surga. Kenapa meninggal barang haram? Peti disiksa. Itu namanya iman paling bawah. Dan itu paling beruntung. Karena masih ada saudara-saudara kita yang masih tidak mau sholat 5 waktu, bahkan masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kalau ditimbang-timbang seperti itu, ya kita masih ya lumayan lah. Tapi mari kita tingkatkan hari demi hari, yang sekiranya ibadah itu paling tidak karena bersyukur kepada Allah. Saya sholat, saya ibadah ini karena bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita kembali kepada apa kelebihan sholat duha. Sholat duha ini digembor-gemborkan. Orang yang sholat duha akan digampangkan rezekinya. Itu. Seperti yang pernah saya cerita dulu, al-akhir saya kalau di pondok itu dulu kirimannya telat, duhanya sergap. Wis duha sampai 12 rakaat. Begitu 2 hari 3 hari kiriman datang, selamat tinggal sholat duha. Karena sholat duhanya katanya emang diceritakan bahwa sholat duha itu menggampangkan rezeki, dan memang iya. Tapi sekarang mungkin tidak demikian karena sudah tidak dikirim lagi sekarang, ngirim malah sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa iman yang paling mendasar itu adalah imannya pedagang. Kalau dapat pahala, kok coro dagang adalah kalau dapat laba, dapat uang, kita bisa bekerja seperti itu. Itu sudah beruntung. Jadi hikmah tasyin sholat duha, disyariatkan sholat duha itu diantaranya syukron lillahi ala niyamihi. Kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau kita sudah bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Ya, makanya dibalik asalnya berdasar pada syukron ala niyamihi, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, karena janji Allah barang siapa yang pandai bersyukur kepadanya pasti akan diganti, artinya akan dilipat gandakan balasannya, akan ditambah nikmat-nikmatnya. Nah, karena ada kata-kata tambah nikmat, berarti sholat duha itu gampang nambah rezeki. Kenapa? Karena dasarnya sholat duha itu adalah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Setelah bersyukur sesuai dengan janji Allah, la'azidannakum, akan ditambah nikmat itu. Nikmat iman kah, nikmat Islam kah, nikmat iman, nikmat rezeki lah, nikmat segala anggota tubuh. Maka setelah itu kita akan diberi nikmat Allah karena kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur, dan tidak akan ditambah. Yang kedua adalah takfirud dzunubi, bahwa sholat duha ini bisa melebur dosa. Bapak Ibu, siapa yang tak berdosa? Hanya orang-orang tertentu kekasih Allah itu yang sedikit dosanya bahkan tidak berdosa. Kalau seperti kita, mohon maaf, ya pastilah punya dosa. Maka dengan adanya sholat duha itu bisa takfiron lidzunubi, melebur dosanya panjenengan diampuni. Yang ketiga, bahwa dengan sholat duha tafrijan lil humum, memberikan solusi ketika ada kesusahan, ketika ada masalah keruwet di dalam rumah tangga, maka dengan sholat duha, sholat duha itu akan memberikan solusi kepada
apa namanya keruwetan-keruwetan yang terjadi atau problem-problem yang di rumah tangga dengan sholat duha. Tapi jangan ketika punya problem duhanya sergap, tapi kalau sudah selesai hilanglah sholat duha. Tidak demikian. Yang selanjutnya wajal banlil barokati was sa'adati, bisa menarik keberkahan dan keberuntungan. Apa berkah itu, Pak? Berkah itu katanya orang Madura itu berkat. Barokah itu berkat. Kenapa berkat? Dikatakan berkat. Barokah. Ziyadatul khairi atau ziyadatul khair, kebaikan mudah-mudah. Kebaikannya semakin bertambah, itu namanya barokah. Ada yang mengartikan barokah itu sedikit tapi manfaat. Kok coro rezekinya sedikit, tapi karena barokah bisa mempunyai segalanya. Tapi kalau rezekinya tidak barokah, walaupun sebesar sebanyak apapun rezekinya, biasanya nggak punya apa-apa, dalam artian tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Artinya katanya orang desa, kurang barokah rezekinya. Jadi barokah itu ziyadatu khairin, bertambahnya kebaikan. Makanya kok coro Jawa Timuran, apalagi coro NU, lek undangan di samping makan-makan dapat berkat. Lah, sudah makan masih ditambahi. Ya, karena berkat ziyadatu khairin, tambah kebaikannya. Sudah makan sih ada teng-tengannya itu, maka dikatakan tambahnya berkat, maka dikatakan berkat, barokah oleh berkat katanya. Ya, karena tambahan mari mangan oleh untuk anaknya. Jadi di antara surat duha ini adalah wajalban lil barakati wasyadati, untuk menarik barokah dan keberuntungan. Beruntung di dunia dan diharapkan beruntung di akhirat. Jadi yang dimaksud menarik berkah dan sa'adah keberuntungan, haitsu tu'addu badilan anis sadaqati al-katsirati allati tatlubuha mafasilul jismi, bahwa sholat duha itu adalah sebagai ganti daripada sedekah-sedekah yang banyak. Jadi dengan sholat duha paling sedikit 2 rakaat, maka panjenengan sudah diartikan bersedekah dengan berbagai sedekah. Nanti ada hadisnya, yusbihu ala kulli sulama min hadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih dianggap sedekah, hamdalah dianggap sebagai sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, dan seterusnya. Maka sedekah-sedekah yang disebut di muka itu dapat digantikan dengan cara sholat duha. Kalau dibalik, bahwa sholat duha 2 rakaat minimal, maka akan bernilai tasbih, akan bernilai tahmid, akan bernilai tahlil, akan bernilai amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Maka badilan anis sadaqatil katsira akan membandingi atau sebagai ganti terhadap sedekah-sedekah dari balik tahmid, tasbih dan seterusnya. Apalagi pasangan panjenengan kerso melakukan sampai 12 rakaat. Kaul atau pendapat ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama, bahwa sholat duha itu hanya 8 rakaat, tidak sampai 12 rakaat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa sholat duha itu paling banyak adalah 12 rakaat. Nanti kita bahas. Jadi badilan anis sadaqatil katsiratil lati tatlubuha mafasilul jismi. Bapak Ibu, ini ros-rosan menungso sing ngelipat ini satu tubuh
seluruh kujur tubuh mulai lutut, kaki itu kurang lebih 360 apa ya, potongan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini jumlahnya 360. Maka ketika yang dikatakan dengan sulama, anggota tubuh, apa namanya, ros-rosan, mafasil ini akan kalau digerakkan dalam hal yang positif dan baik menurut syariat Islam, maka masing-masing ini dapat ganjaran. Dan sebaliknya, apabila sebaliknya, kalau anggota tubuh ini ros-rosnya digunakan untuk yang kemaksiatan dan sebagainya, maka juga akan mendapat sebaliknya. Kembali bahwa di pertemuan beberapa bulan yang lalu, bahwa masing-masing ros-rosan ini ada semacam sedekahnya, ada semacam zakatnya, ada semacam hal yang mesti dilakukan karena bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesehatan. Masing-masing ini ada fungsi yang jumlahnya 360 bulan itu. Karena kita mensyukuri, maka wajib semacam dizakati, dalam semacam disedekahi, diganti dengan amal-amal yang baik sebagai pengampunan diri kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, khusus di dalam bab sholat duha ini, bahwa masing-masing daripada ros-rosan atau sendi-sendi ini, bila digunakan hal yang baik, maka akan mendapatkan pahala masing-masing ini yang jumlahnya 360 itu. Wa tajma'u shawaba dzikrillah ta'ala, kemudian sholat duha itu dapat mengumpulkan pahala-pahalanya zikir kepada Allah ba'dal fajri. Setelah sholat subuh kita baca zikir, maka termasuk duha ini yang dilakukan setelah fajar, setelah subuh. Wa taqarraba al-'abdu min rabbih, dan seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya setelah sholat subuh, di antara salah satu caranya dengan melakukan sholat duha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa beruntungnya andai kata kesibukan kita, pekerjaan kita di keseharian kita ini diselingi dengan ibadah. Mestinya dibalik, Pak. Mau berangkat bekerja, menunggu jam 6, sholat duha dulu, kemudian berangkat. Setelah itu nanti siangnya sebelum sholat duhur ada sholat sunnah qobliyah yang jumlahnya 2 kali, dua salaman, dan seterusnya. Ketika malam hari diselingi lagi dengan adanya sholat tahajud dan ibadah yang lain, dan sholat-sholat witir seperti yang dibahas kemarin. Maka di dalam kehidupan kita berselang dan berseling, ada urusan dunia kita harus tampil karena memang kewajiban. Bekerja adalah kewajiban untuk menghidup anak istri, tapi jangan terlalu. Kemudian kewajiban dalam hal ibadah kepada Allah juga memang kewajiban. Betapa indahnya kalau dunia kita diselingi seperti itu. Betapa redupnya Bapak Ibu, begitu melek pikiran tentang harta, pengiriman dagangan ke sana ke sono, pokoknya mulai bangun sampai tidur kembali yang diurusi adalah harta-harta terus, tidak melakukan perintah Allah, bahkan praktik-praktik yang dilarang oleh agama kadang-kadang dilakukan. Di dunia pun sudah ruwet, datang bekerja menghitung uangnya sampai tertidur. Setelah subuhnya hilang, mulai lagi bekerja, dan seharian bekerja, sehingga dia sibuk dengan pekerjaan terus. Tidak ada agama, tidak ada syariat di dalamnya, tidak ada hal-hal yang diperintah oleh Allah. Itu di dunia sudah mulai ruwet, lain hutangnya, lain dagangannya yang gagal, dan lain sebagainya. Orang-orang yang beribadah kan tidak seperti itu. Ya beruntung, alhamdulillah. Ya umpama dagangnya rugi, ya innalillah, tapi tidak putus asa, tetap
beribadah dan beribadah. Itulah kita. Kemudian bahwa sholat duha wa taftahu abwab rizqi, bahwa sholat duha itu adalah membuka pintu-pintu rezeki. Pantasan aja setelah sholat duha 3 hari kiriman saya datang di pondok, karena memang membuka rezeki. Ini bukan kaleng-kaleng ya, sungguhan ini wa taftahu abwab rizqi, dan membuka pintu-pintu rezeki. Makanya kalau sholat duha katanya untuk apa sholat duha? Biar gampang rezekinya. Padahal bukan hanya situ tadi. Di antaranya karena syukron kepada Allah Ta'ala, melebur dosa, bisa memberikan jalan solusi ketika ada masalah di dunia, menarik barokah keberuntungan, dan sedekah sholat duha 2 rakaat bisa sebanding dengan zikir-zikir yang kita baca. Dan diantaranya adalah membuka pintu-pintu rezeki. Faya salatul awabina, salat duha adalah masalahnya orang-orang yang al-awab itu apa ya Pak ya? Awabnya itu coro kasarannya itu orang yang selalu sambatan kepada Allah. Awabin. Jadi sholat duha termasuk sholat awabin. Sholat-sholatnya orang yang apa tadi saya bilang, mengeluh kepada Allah. Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu, kalau mengeluh itu jangan pada sesama makhluknya. Kadang gini loh Pak, sakit kepala semalaman, cerita nang kamu, yuk satu malam yuk kayaknya hidup. Yang namanya wala cerita begini itu tidak dianjurkan. Panjenengan kalau ada penyakit, keluhan penyakit pada dirinya, tidak perlu cerita kepada orang lain, semacam mengeluh kepada orang lain tentang penyakit yang dikeluhnya. Itu namanya tarkus syakwa illa billah. Tidak boleh mengeluh kepada sesama makhluknya, tapi mengeluhlah kepada Allah dengan cara munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda punya keluhan banyak utang lah, anaknya nakal, alhamdulillah, kemudian segala macam problem yang ada di rumah, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Kalau orang yang lain yang sependapat dan mendukung panjenengan, maka gampang didoakan. Tapi kalau orang yang ketepaan musuh, yang pura-pura baik, maka dibilang sakno. Jadi tarkus syakwa itu kita belajar untuk tidak mengeluh kepada orang lain hal-hal yang terjadi pada diri kita. Kadang-kadang kakek nanti di Madura sekian orang, yang ke Malang sekian orang, ya tidak usah cerita-cerita orang lain. Salah itu lah ulam-ulamnya. Baik, lanjut. Alladzina yarjuna ila Allah Ta'ala fi waqti istidadil harri. Jadi salat duha itu bukan hanya tajlibur rezeki, bukan hanya untuk membuka pintu-pintu rezeki, tapi salat duha diantaranya melebur dosa, memberikan solusi ketika rumah tangga kita ada masalah, bisa menarik terhadap barokah dan keberuntungan dunia akhirat, dan sebagai ganti daripada atau sebanding dengan zikir-zikir yang kita baca. Maka dengan sholat duha bisa membandingi dengan zikir-zikir yang biasa kebanyakan dibaca orang-orang kita. Jadi banyak hal. Yang pertama adalah syukron ala nikmatis ala ni'amihi. Ja'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam
ndati akan ing salat duha sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekatan sebagai sedekah. Bahwa salat duha itu sudah bisa dinamakan sebagai sedekah angkuli sulama, dari semua res-resan atau sendi-sendi di tubuh kita, fil jismi, dalam tubuh. Maka dengan sholat duha berarti sudah bersedekah, searti senilai atau sebanding dengan adanya sedekah. Maka karena memang disatakan tadi bahwa dengan adanya sholat duha berarti dianggap sebagai orang yang pandai bersyukur. Kalau sudah bersyukur akan dibalas oleh Allah atau dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi dikatakan takfirul khotoya adalah dapat melebur dosa. Tu'addu rak'atani minad duha bimathabati shadaqatin wa amalin sholihin yamhu sayiatil yaumi. Bahwa salat duha itu akan bernilai sedekah dan bernilai sebagai amal baik, di mana amal baik dan sedekah itu yamhu sayiatil yaum, dapat menghapus dosa pada hari itu. Jadi kembali bahwa sholat duha bukan hanya untuk tahu abwabul rizq, bukan hanya untuk jalbur rezeki, tapi banyak yang hal-hal yang keutamaan dan janji Allah di balik sholat duha yang kita lakukan. Kita masuk aja kepada hadis yang pertama. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridwan sapa Allah saking Abi Hurairah qala dikosabu Abu Hurairah. Ing pangandikan ausani khalili, ausani mekas-mekas ni ing ingsun, ausani wasiat ni ingsun sapa khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hurairah, kekasihku memberikan wasiat dan berpesan kepadaku. Apa pesannya Rasulullah kepada Abi Hurairah? Satu, bisyami salasati ayamin, masane telung dinu, berpuasa 3 hari min kulli syahrin, setiap 1 bulan. 1 bulannya Nabi Muhammad berpesan kepada Abi Hurairah, jangan lupa puasa 3 hari setiap bulan. Ada yang mengatakan ayam lebih itu ganjil, yaitu tanggal 13, 14, 15 ya, pertengahan. Pesan yang kedua, warok atai duha, ojo lali setiap bulan puasa 3 hari, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha, artinya paling sedikit 2 rakaat, jangan sampai lupa. Kalau 2 rakaat Pak, ya, saya rasa kurang Pak ya. Tapi kalau memang mendesak waktu, khawatir telat tempat kerjanya, ya 2 saja. Paling tidak sholat duhanya dilakukan di kantor atau di tempat pekerjaan kalau mungkin. Tapi adnal kamal itu adalah 4 rakaat 2 rakaat 2 kali, berarti 4 rakaat. Adnal kamal, paling sedikitnya kesempurnaan ya 2 lah, jangan 1. Pesan yang ketiga, wan an utira qabla an arkuda, saya disuruh oleh Nabi untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah ini Bapak Ibu, ada witir yang dilakukan sebelum tidur, ada sholat witir yang dilakukan setelah tidur. Sebab Nabi menyatakan di hadis yang lain bahwa Nabi itu sholatnya masna, karena sholat malamnya 2 rakaat. Kalau sudah khawatir sundul ke subuh, langsung sak rakaat adalah sholat witir itu. Berarti sholat witirnya Rasul itu kadang dilakukan setelah tidur. Dan di sini perintahnya Rasul kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an arkuda, saya diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk sholat witir sebelum sare, sebelum tidur. Nah, maka oleh ulama dijelaskan bahwa hadis yang lain Rasulullah katanya
sholatnya dua rakaat jam 3 katanya sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kalau sudah khawatir masuk ke sholat subuh, maka terakhir 1 rakaat adalah sholat witir itu. Nah, sedangkan di sini Nabi memerintah kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Wadhalika demikian itu adalah ihtiyatun sebagai kehati-hatian li'annahu qad la yaqumu lahu fayafutuhu. Kadang-kadang orang yang sebelum tidur setelah sholat isya tidak sholat witir, kadang-kadang ketiduran bablasan tidak witir. Maka kata-kata an utiru qabla an arguda ini tidak menafikan terhadap hadis Nabi di muka telah disebutkan ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari ditutup dengan witir. Berarti hadis ini yang kedua ini hadisnya memerintahkan kepada kita salat witir itu adalah terakhir dari salat-salat sunnah yang lain. Contohnya salat duha, salat tahajud, setelah selesai jumlahnya maksimal, salat witir. Kalau sudah khawatir kesundul ke subuh, langsung yang 1 rakaat sebagai salat witir. Nabi Muhammad melakukan hal itu. Berarti tidak menafikan itu, walaupun tadi Abu Hurairah dipesan harus dianjurkan salat witir sebelum tidur, tapi Nabi di sini ij'alu akhirakum bil laili witron. Maka ada beberapa pertimbangan. Ada satu pertimbangan. Apabila kita dimungkinkan tidak bisa bangun malam, maka witir dilakukan setelah bulan, seperti bulan Ramadan, setelah tarawih biasanya sholat witir. Itu kalau dikhawatirkan kerinan atau kesiangan tidak bisa melakukan witir. Kalau bisa dimungkinkan untuk sholat witir itu setelah tidur kemudian bangun sholat malam, ya lebih baik juga. Li'annahu liman wusika biyaqdatihi, orang yang mengikut hadis amalan hadis ini ja'alu akhiratikum bil laili witron, bagi orang yang diyakinkan bisa bangun, au biqadhi hadin lahu, atau ada orang yang bisa membangunkan untuk sholat malam, maka disunahkan sholat witirnya setelah tidur. Yang membangunkan sekarang itu bukan hanya orang yang bisa membangunkan Bapak. Yang bisa membangunkan sekarang HP sudah bisa disetting timernya, mau dibikin bangun jam berapa tinggal setting. Tapi HP-nya jangan letakkan sebelahnya Pak, pengalaman. HP-nya jauh, jam 2, jam setengah 3 mau nih, bangun. Kalau di dekatnya Pak, campuran ngantuk, dimatikan tidur lagi. Tapi kalau udah jauh itu per 5 menit nyala lagi, per 5 menit nyala lagi, bangun. Kalau begitu nanti bisa segera ke kamar mandi. Jadi bisa bi'iqadhi hadin lahu, bisa dibangunkan orang lain, bisa anaknya, bisa dengan timer HP-nya, dengan waker itu ya. Waker itu adalah jam yang klasik, bisa membangunkan orang tidur dan seterusnya. Sama dengan halnya sholat isya Pak. Kalau sholat isya panjenengan itu tidak sholat di awal waktu dengan alasan nanti malam saja saya bangun sholat isya bersamaan dengan sholat tahajud juga, itu ada beberapa ketentuan. Kalau panjenengan punya janji semacam itu, ada hal yang bisa meyakinkan bahwa panjenengan bisa bangun, itu minimal makruh Pak, menunda sholat isya. Tapi kalau tidak ada hal yang dijadikan patokan untuk bisa bangun, maka mengakhirkan sholat isya itu hukumnya bisa haram, sebab bisa jadi kebablasan. Ciri-cirinya, saya dengan kiai saya dibilangin begini, entah saya kurang paham kitabnya apa, alam dasarnya apa. Orang yang sering mengakhirkan sholat isya ditangguhkan bersama dengan sholat tahajud nanti. Sholat isya kok wae
sekalian tahajud. Biasanya meninggal dunia adalah bangkrut sebelum meninggal dunia. Cari deh. Jadi bisa bangkrut sebelum meninggal, bangkrut dulu. Jadi kalau punya kebiasaan seperti itu. Sebab pastilah Bapak Ibu, ketika menunda sholat isya nanti dilakukan sekalian sholat tahajud, biasanya kadang-kadang kebablasan. Hilang biasanya itu. Jadi yang paling baik adalah as-shalah fi awalil waqti. Kita kembali ke sholat witir. Maka sholat witir ini sunnah dilakukan sebelum tidur sebagaimana perintah Nabi kepada Abu Hurairah. Mungkin Nabi tahu, mungkin Abu Hurairah itu pekerjaan siang itu mungkin rotok apa ya, melelahkan mungkin, sehingga Nabi menyatakan awakmu witir dulu sebelum tidur, karena Nabi itu bisa mengetahui kondisinya sahabatnya. Kalau tadi ada hadis ij'alu akhir salatikum bil laili witron, jadikanlah akhir dari sholat malam kalian dengan sholat witir atau ganjil. Berarti ada dua hadis, satu menganjurkan sholat witir sebelum tidur, ada yang menganjurkan sholat hadis ini sholat witir setelah bangun tidur atau sebelum tidur dan setelah tidur. Masing-masing ada hadisnya dan ada dalilnya. Lebih utama yang mana? Sangat bergantung Bapak Ibu. Jadi kita kalau memang kesibukan siangnya khawatir tidak bangun malam, maka witir disunahkan dilakukan sebelum tidur. Dan apabila mungkin sekali bisa bangun malam, maka sholat witir dilakukan setelah tidur. Jadi ada tiga hal yang dipesan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abi Hurairah. Satu, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha, minimal 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Maka penjelasannya awal itaru qabla naumi. Yang dimaksud sholat witir sebelum tidur, innama yustahabu, disunnahkannya liman la yasiku bil istighati akhiral laili, bagi orang kang ora kumandel kelawan ngelilir akhiral laili ing dalam akhir bengi. Disunnahkannya itu bagi orang yang tidak punya patokan untuk bisa bangun malam, maka sebaiknya kita sholat sunnah sholat witir sebelum tidur. Fa'in wasika, kalau ada hal yang bisa membangunkan secara pasti, bisa ada yang membangunkan, mungkin dengan saudaranya, mungkin dari suami atau istrinya atau anaknya, maka fa akhirul laili afdalu, maka akhir waktu, akhir malam itu untuk melakukan sholat witir itu lebih utama. Artinya kalau memang ada yang dikuatkan untuk bisa membangunkan, bisa dipastikan, maka sholat witir disunahkan setelah tidur. Dan apabila tidak mungkin atau diragukan untuk bangun malam, maka yang paling utama sholat witir adalah dilakukan sebelum tidur. Demikian. Anda masuk ke hadis berikutnya. Wa Nabi Darin, diriwayatkan saking Abi Darin radhiyallahu anhu, muking ridho sapa Allah anhu, saking Abi Darin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala andika sapa Nabi, yusbihu ala kulli sulama. Mestinya yusbihu itu bermakna isu-isuan, ala kulli sulama ing atase sekabehane ros-rosan. Tapi ini bermakna soiruro. Yusbihu tati ala kulli sulama ing atase saben-saben ros-rosan anggota. Min hadikum saking salah sira kabeh sedekahul apa sedekah. Setiap ros-rosan sendi-sendi kita yang jumlahnya 360 itu, maka ada nilai sedekah. Sedekah katanya orang Indonesia, sedekah. Sadaqatun azimatun syukran lillahi ta'ala ala azimi minanihi bisalamati dzalika.
Karena kita diberi kesehatan oleh Allah, anggota kita berfungsi dan bergerak semua, bisa beraktivitas, bahkan bisa beribadah, maka ros-rosan itu akan bernilai sedekah. Jadi sulama atau ros-rosan sendi-sendi yang bergerak ini akan bernilai sedekah. Jadi sedekatun azimatun, yaitu syukran lillahi ta'ala ala azimi minanihi, atas agungnya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka semua yang jumlahnya 360 itu akan bernilai sedekah. Dah. Fakulu tasbihatin sedekah. Kalau baca tasbih akan bernilai sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus fisik, tidak harus rezeki, tidak harus makanan dan sebagainya, tapi sedekah bisa dihasilkan dengan cara bertasbih. Wa kullu tahmidatin sedekah, bahwa tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Takbir bernilai sedekah, tahlil bernilai sedekah. Wa amran bil ma'ruf sedekah. Memerintah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Dan semua itu mulai dari tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya itu bisa sebanding atau sebanding dengan sholat duha. Jadi kalau dikatakan di balik bahwa sholat duha akan bernilai sedekah-sedekah yang disebut tadi. Makanya sedekah itu sholat duha itu adalah bisa sebanding dengan adanya sedekah-sedekah yang dilakukan atau yang nilai daripada ibadah tasbih, ibadah tahmid dan seterusnya, dzikir itu akan bernilai sedekah. Maka yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Maka semua itu bisa sebanding atau bisa didapat dengan adanya sholat duha. Berarti sholat duha itu berarti searti dengan zikir yang ada seperti tasbih, seperti tahmid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang yang banyak kita tahu bahwa sholat duha itu adalah tajlibur rizki, bisa menarik-narik rezeki, bahkan bisa membuka fataha abwaab rizki, dapat membuka terhadap pintu-pintu rezeki. Intinya dapat segampang atau menggampangkan rezeki untuk kita semua. Padahal tidak untuk itu saja, banyak seperti yang disebutkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dalam umur. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perintah-perintah Allah dan bisa melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah. Contohnya diantaranya adalah sholat duha dan sholat witir. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sehingga kita bisa mendapatkan janji-janji Allah yang telah dijanjikan, yaitu adalah terbukanya rezeki, maka kita akan mendapatkan barokah dan sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.